Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga para saudara-saudariku dari Masjid Raya Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana yang kita dengar tadi, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kalian wahai orang-orang beriman untuk memperbanyak ghibah, dan jangan pula mencari aib orang-orang lain. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Nah, di sini ada tafsil. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi banyaknya persangkaan. Kan sangkaan itu ada yang benar, ada yang enggak. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah berjelas lagi, sebagian persangkaan itu salah, ada yang benar berarti ya. Wala tajassasu. Nah, sekarang saya misalnya, jangan saya deh, salah satu dari yang lain aja, kehilangan sendal, jangan saya tapi ya, sendal hilang. Nah, saya nggak mau sendal saya hilang karena dikasih orang, nggak beli. Kalau beli hilang nggak apa-apa, beli lagi. Kalau dikasih orang, Bib tolong dipakai, kan kesian kalau nggak dipakai lagi. Ya Habib, sendal saya nggak dipakai lagi, tuh kan. Ya hadirin hadirat, saudara-saudara kita teruskan, ya wala tajassu, jangan kalian perbanyak sangka. Ya. Nah, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat sahih Bukhari, bahwa ada orang yang menyangka-nyangka seseorang itu maling sampai dosanya dia lebih besar dari maling itu sendiri. Jangan yang ini nih, ya jangan yang ini nih, jangan ini orangnya tadi yang lewat, ya jangan ini, akhirnya dosanya lebih besar dari malingnya. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian daripada persangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula mengumpat orang-orang lain. Kalau hanya mengumpat saja, ada lagi yang di atasnya, mencaci. Kalau mengumpat itu bicara hal yang benar tapi tidak disukai oleh orangnya. Si fulan kemarin tuh misalnya ya, berbuat hal yang enggak benar tuh. Benar padahal perbuatannya betul begitu, tapi dia tidak suka hal itu disebarluaskan. Ya, maka hal itu disebut ghibah. Di atasnya lagi ada fitnah. Fitnah itu orangnya enggak melakukan, dia sebutkan. Saudara-saudariku yang kemuliakan, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menusuk. Bukan bau sambal, ini kan bau sambal nih sekarang. Bukan bau begini. Ini bau busuk-busuk. Ya. Ya Rasulullah, ini bau busuk apa? Hadhihi rihul muntinah minal ladzina yaghtabuna minal mu'minin. Ini bau busuknya orang mukmin yang mengumpat, yang menghibah. Ini busuknya kayak begini. Pernah ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, wahai khalifah, bagaimana cara malaikat itu tahu perbuatan dosa seorang dan perbuatan pahalanya, sedangkan dia tidak melihat isi hati manusia? Sayyidina Abu Bakar menjawab, malaikat itu tahu dari wanginya dan busuknya. Makin wangi, makin dicatat indahnya dan kemuliaannya. Makin busuk, jadi dosa dan pahala itu, dosa itu wangi, pahala itu busuk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita di golongan yang mana? Kalau di sore hari ini kita wangi semua insya Allah. Para pemirsa juga, kecuali yang mau mencuri televisi, nggak kebagian, busuk baunya. Yang nggak lagi mau nyolong TV nih, siaran TV One mau dicolong TV-nya, nggak kebagian tuh wanginya.
Tapi yang lain wangi karena ikut nonton ini, karena ikut dalam kemuliaan berbuat pahala. Tapi yang berbuat dosa busuk, busuk. Hadirin hadirat, Beb, kalau yang hadir di majelis taklim itu kata Allah kan nggak ada pengecualian, semuanya mendapat pengampunan. Iya, semua mendapat pengampunan, walaupun dia niatnya cuma iseng, cuma nggak mau hadir majelis taklim, cuma numpang duduk dengerin, kebagian pahalanya. Kecuali ada orang-orang yang berbau busuk. Apa? Copet. Copet tuh pegang jadwal majelis Rasulullah lah. Iya, dikira kamu doang pegang jadwal majelis Rasulullah. Copet juga pegang. Ini malam di sini nih, ini malam di sini nih. Tahu nggak kapan nyopetnya? Saat berdesakan. Makanya jangan berebutan salaman sama saya. Berebutan salaman sama saya, copetnya dorong, ambil, tahu dompetnya tuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hati-hati. Orang bajunya baju takwa, gampang diambil mic-nya. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita lanjutkan. Bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha pernah terlepas omongan dari bibirnya kepada wanita yang pendek. Wanita itu pendek sambil ketawa. Rasul berkata, ucapanmu menghina dia, itu ucapan kalau ditumpahkan di lautan akan berubah warnanya dan berubah baunya. Satu ucapan itu, lautan semua berubah dari bau dan busuknya. Hati-hati wahai Aisyah. Diam Sayyidatuna Aisyah, tubtu ilallah ya Rasulullah. Ku tidak tahu sampai segitu hebatnya ucapan menghina orang itu. Demikian Ustaz Agung. Subhanallah. Itulah tadi sedikit ilmu terkuak tentang bahaya dari ghibah, bahwa selama ini sesuatu yang kita anggap biasa, betapa ada alam lain yang menyaksikan. Ketika Habib tadi mengatakan bahwa ketika kita suka berghibah, maka sesungguhnya malaikat tidak dekat dengan kita. Artinya, bagaimana mungkin dalam hidup kita, amalan-amalan kita tidak dicatat oleh malaikat? Lantas apa gunanya hidup kita selama ini? Subhanallah. Pemirsa, kita akan dalami lagi tentang rahasia-rahasia dan dosa-dosa ghibah, tentunya masih bersama kami dalam Tablik Akbar. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa mitna bi barakatihim wa muhabbatihim min al-kitab. Transaksi bijak, mudah, dan menyenangkan. Dapatkan semua keuntungan dan ketenangan hati. Aib Hasanaka dari BNI Syariah. Jadi kita apa ini? Dibikin lalap. Kak Juni salah apa sih? Kan selama ini dia cuma ngomong
Dasar aku samat. Bangunin orang sahur jangan hitung-hitungan, Pak. Kan kita pakai eksis yang paling hemat. Bangun, Pak. Gratis nelpon sahur sepuasnya.